Sudah sepatutnya kita mengutuki aksi peperangan atau penembakan massal yang menodai perdamaian dunia. Peperangan dan penembakan identiknya memang terjadi karena terorisme. Namun, ada pula penembakan atau pengeboman yang dilakukan sebagai serangan brutal karena alasan yang tidak masuk di akal. Maka, inilah 7 aksi serangan paling brutal yang pernah terjadi di beberapa negara menurut Seven Sigi. Sebelum ke nomor 7, jangan lupa like, subscribe, dan share. Partisipasi kawan semua membantu mengembangkan channel ini supaya bermanfaat bagi banyak orang ke depannya. Terima kasih. James melakukan aksi penembakan brutal saat pemutaran film perdana Batman The Dark Knight Rises di Aurora, Jumat tanggal 20 Juli tahun 2012. 12 orang tewas sementara 71 orang luka-luka, termasuk WNI. Pria berusia 24 tahun sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Distrik Arapahoe. Holmes didakwa atas penembakan. Dalam kasus ini, diduga Holmes menderita gangguan kejiwaan akibat stres atau depresi. Diketahui bahwa Holmes juga mengkonsumsi obat-obatan. Saat ditangkap polisi, Holmes tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Tidak hanya itu, perilaku Holmes juga dinilai aneh. Dia sengaja mewarnai rambutnya menjadi oranye agar mirip dengan karakter Joker dalam film Batman. Pada tanggal 22 Juli tahun 2011 lalu, Anders Behring Breivik meledakkan sebuah bom dekat gedung pemerintah di Oslo, Norwegia hingga menewaskan 8 orang. Pria berumur 33 tahun itu kemudian pergi ke Pulau Utoya dan menembak mati 69 orang yang tengah mengikuti acara Kemah Pemuda Partai Berkuasa Norwegia, Partai Buruh. Total 77 orang tewas akibat perbuatannya. Peristiwa yang berselang setahun itu masih dikenang oleh para warga Norwegia sebagai peristiwa kelam yang pernah terjadi di negeri penuh ketenangan itu. Terakhir, ada 50.000 orang yang menghadiri konser khusus untuk mengenang para korban di Norwegia. Terjadi pada tanggal 16 April tahun 2007. Pelakunya adalah mahasiswa berumur 23 tahun asal Korea Selatan, Cho Seung-hui. Jumlah korban tewas akibat kejadian ini sebanyak 32 orang berikut sang pelaku penembakan yang belakangan bunuh diri. Penembakan pertama terjadi sekitar pukul 7.15 di West Ambler Johnston Hall, sebuah asrama campuran yang menampung 895 mahasiswa. Lalu penembakan berikutnya terjadi di Norris Hall. Ada 19 orang yang mengikuti kelas bahasa Jerman di lokasi itu tertembak termasuk sang dosen. Cho Seung-hui yang berusia 23 tahun, seorang berkebangsaan Korea Selatan yang tinggal di Virginia sebagai penduduk tetap Amerika Serikat. Ia tiba di AS bersama keluarganya saat berusia 8 tahun pada 1992. Seorang juru bicara Virginia Tech melukiskannya sebagai orang yang penyendiri. Diduga, dia mengalami gangguan psikologis karena tertekan dari lingkungan kampusnya. Sedikitnya 50 orang tewas dalam penembakan di sebuah klub gay pulse di Orlando, Amerika Serikat. Selain itu 53 orang terluka akibat insiden yang terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 2016 lalu. Informasi lebih rinci mengenai latar belakang pelaku penembakan juga datang dari mantan istri pelaku. Sitora Yusufi yang pernah menikah dengan pelaku mengatakan Omar Maten adalah seorang pria secara emosional dan mental terganggu, serta sering melakukan tindak kekerasan. Pria bersenjata berusia 29 tahun tewas di lokasi kejadian dalam baku tembak dengan 11 petugas kepolisian. Baru-baru terjadi aksi penembakan yang terjadi di Las Vegas pada Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2017, Amerika Serikat AS. Bahkan dikatakan sebagai serangan paling berdarah dalam sejarah modern AS. Setidaknya, 59 orang tewas dan lebih dari 500 orang mengalami luka-luka dalam insiden di malam yang mengerikan itu. Korban dalam penembakan di Las Vegas melampaui jumlah korban dalam penembakan yang terjadi di sebuah klub malam di Orlando. Dalam serangan yang terjadi pada awal tahun itu, 49 orang tewas, dan sekitar 200 orang mengalami luka-luka.
Tersangka pembantai 26 jemaat gereja di Texas Selatan dengan tembakan telah diidentifikasi bernama Devin Patrick Clay, 26. Presiden Donald Trump, BI dan polisi tidak menyebut penembakan massal ini sebagai aksi teroris. Clay, yang merupakan pria kulit putih ini ternyata mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat (AS). Dia memiliki tempat tinggal di New Braunfels, Texas, yang berjarak sekitar 35 mil dari First Baptist Church di Sutherland Springs, tempat serangan tersebut. Tersangka ditemukan tewas setelah melarikan diri dengan mobil MAX. Belum jelas penyebab kematian Clay. Penembakan massal pada hari Minggu waktu AS itu juga menyebabkan 20 orang lainnya terluka. Gubernur Texas Greg Abbott menggambarkannya sebagai penembakan terburuk dalam sejarah negara bagian Texas. Robert melakukan tembakan brutal di dekat pertokoan Moorfond di Mall Westroads di Omaha, Nebraska, dan mengakibatkan 8 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Setelah melakukan penembakan, Hawkins bunuh diri. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan penembakan Mall Westroads. Video CCTV di Westroads Mall menunjukkan bahwa Robert Hawkins memasuki pintu masuk utama dari Von Maur Department Store Rabu sore. Kemudian ia melihat sekeliling sekitarnya sebelum memasuki toko itu lagi 6 menit kemudian dengan membawa senapan. Pelaku menyembunyikan senapannya dalam kaos berkerudung, kata Kepala Polisi Thomas Warren dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi.